Nah, baik ya, kita ke hari ini pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Bukan pertemuan ke iya pertemuan ke-6 ya. Minggu ke-6 maksudnya. Kita bahas tentang dana bank ya. Dana bank. Baik, untuk hukum perbankan saya infokan kita tetap online saja sampai akhir perkuliahan ya. Karena kita sudah sepakat juga dengan Ibu Yeni dan Ibu Linda. Karena ada trouble nanti takutnya dikhawatirkan ada trouble di kehadiran dan lain-lain kalau kita di tengah jalan putus harus pakai ini, karena nggak ada yang bisa menjamin nanti begitu ini kehadirannya hilang semua malah repot. Ini aja Bu Yeni udah mau menggantikan, dia sudah mau masuk, itu belum bisa dia buka ke, mungkin karena memang jatahnya saya belum selesai gitu ya, dia belum bisa masuk ke Siakadi. Oke, saya harap seperti biasa kita ada dulu di ruangan ini untuk membahas sebentar mengenai dana bank. Ya. Saya persilahkan untuk yang belum hadir, silakan hadir dulu. Ya, Muhammad Noprina, Miftahul Jana. Ya, saya mohon Anda hadir dulu. Ini saya sudah hadir ya. Kalau tadi dikira saya belum hadir, Anda pergi dulu. Sekarang saya sudah hadir. Jadi jangan hanya ada hurufnya saja. Ayo hadir. Fonika, kemudian Dona. Ya, Oke, ada beberapa yang izin karena ada kegiatan apa. Makanya ini kok tidak terlalu banyak ya. Jumlahnya ada berapa nih? Hanya ada 25, apa mungkin sampai 10 yang nggak hadir nih. Banyak sekali yang nggak hadir. Ini 25 orang ya, hanya ada 25 orang yang hadir. Baik, kita screenshot dulu materinya. Sini ya, kita akan bicara di pertemuan ini yaitu tentang sumber dana dan kegiatan usaha bank dalam penghimpunan dana. Kita nanti akan bicara sumber dana bank itu dari mana aja, yang dia pakai untuk kegiatan, yang dia pakai untuk pinjaman debitur peminjam, dan lain-lain. Operasional perbankan itu dari mana saja uangnya. Kemudian ketentuan hukum yang mengatur tentang penghimpunan dana bank, dana masyarakat oleh bank itu di mana. Kemudian bentuk-bentuk simpanannya apa saja. Kemudian dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan itu apa. Nah ini di sini ya, di 4 ini yang sering nanti akan dijadikan dasar bagi penelitian apabila Anda meneliti tentang perlindungan hukum nasabah. Ya. Kemudian dasar hukum hubungan antara nasabah dengan nasabah penyimpan. Jadi dengan nasabah peminjam dan nasabah menyimpan itu nanti bank punya hubungan hukum dasarnya apa, gitu ya. Kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu yang sumber dana bank. Ya. Nah, sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk kegiatan operasionalnya. Jadi dari mana, bagaimana, untuk apa dana itu dikumpulkan, itu yang dibahas di dalam materi ini. Ya, jadi sumber dana bank ialah sumber dana dari mana saja dana-dana bank itu diperoleh, ya, sehingga dia bisa melakukan operasional atau kegiatan sehari-harinya. Jenis-jenis sumber dananya,
ini ya. Jadi sumber dana itu dari mana aja? Itu dari 3 sumbernya. Ya, dari 3 sumbernya dana bank itu. Yang pertama itu dana dari bank itu sendiri, ya. Kemudian dana masyarakat, termasuk uang-uang kita ada di sana. Kemudian kemungkinan juga dia berasal dari lembaga lain. Baik itu dari segi kredit, likuiditas kepada Bank Indonesia maupun dari pinjaman-pinjaman antar bank. Nah, ini sumbernya ya. Jadi ada 3 sumber pokok dari keuangan bank. Dari mana aja dia dapat uangnya. Nah ini. Nanti Anda kalau orang fakultas hukum bukan bagaimana bank memiliki modal yang banyak ya, tapi apa dasarnya ya dia bisa menghimpun dana dari berbagai hal ini gitu ya. Jadi dana dari bank sendiri itu ketika dia berdiri dari saham-saham, maka setoran modal dari pemegang saham itu masuk ke dalam dana bank yang berasal dari bank itu sendiri. Kemudian dana cadangan, kemudian laba bank yang belum terbagi. Ya, kalau cadangan tuh yang udah lewat tapi belum dibagikan. Kalau dana bank yang belum terbagi ini masih tahun berjalan. Ya. Kemudian dana dari masyarakat, nah ini ya, ini jangan sampai enggak tahu ya, tolong mohon dengan hormat dan sangat. Ini dana masyarakat di bank itu dalam bentuk apa? Kemarin baru aja ujian skripsi saya sebagai pembimbing dan pengujinya. Nulisnya masalah bank, nulisnya masalah pinjaman bank. Ditanya jenis dana masyarakat yang ada dalam bank itu apa saja aja nggak bisa jawab, nggak tahu. Itu ya. Nah ini. Terus ada juga bimbingan saya menulis masalah bank, dasar hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank itu apapun tak tahu. Saya tanya kuliah perbankan ambil nggak ambil. Siapa dosennya? Ibu. Makanya saya sedih sekali jadinya. Gitu ya. Ternyata kamu nggak mendengarkan waktu saya menjelaskan. Kalau saya biasanya kalau menjelaskan tuh sampai ya udah siapa yang mau tanya, siapa yang belum ngerti gitu-gitu ya. Karena jangan sampai hal-hal yang prinsip nggak tahu. Kalau yang udah rumit-rumit nggak tahu wajar lah gitu. Apalagi kalau yang masalah-masalah ekonominya gitu. Tapi kalau masalah-masalah hukumnya yang sedikit-sedikit saja gitu ya. Orang fakultas hukum tuh belajar dunia perbankan itu cuman kulitnya aja, dasar hukumnya doang. Ya. Jadi tidak menukik pada muatannya yang bersifat ekonomi itu lebih payah lagi gitu. Ya. Ini ya, jadi dana masyarakat yang dihimpun oleh bank itu namanya simpanan. Ya, jenisnya. Kemudian nanti bisa saja dana itu diperoleh dari lembaga lain. Baik itu kredit likuiditas, pinjaman antar bank, atau pinjaman dari luar negeri, atau dia memproduk surat-surat berharga. Saya akan berusaha pelan-pelan supaya Anda paham ya, karena situasinya memang juga siang hari seperti ini, saya maklum juga tidak terlalu baik ya. Enak kalau di rumah Anda tuh ada AC, duduklah di ruangan ber-AC mungkin agak lebih nyaman. Ini saya berada di ruangan tamu yang kecil, pintunya saya buka semilir ada angin-angin lumayan lah ya. Nah, oke kita lihat satu-satu. Yang dimaksud setoran modal dari pemegang saham. Ya, nah kita tahu bentuk bank itu mesti harus badan hukum. Dan kebanyakan kalau bank itu adalah PT. Gitu ya. Kalau PT maka dia adalah sebuah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Ya. Oleh karena itu ada sumber dana bank sendiri yang berasal dari setoran modal dari pemegang saham. Ya. Tuh.
Nah, kalau saham-saham itu belum habis, bisa dijual kembali kepada pemegang saham pendiri, ya, pemegang saham yang lama. Nah, setoran-setoran ini bisa jadi menjadi modal bank yang berasal dari intern bank itu sendiri. Jadi bank itu memperoleh dana itu bisa berasal dari intern bank itu sendiri, bisa dari ekstern. Yang ekstern itu tadi ya dari masyarakat dan dari pinjaman luar, dari lembaga lain. Kemudian ada dana cadangan, itu juga merupakan dari bank sendiri, yaitu dana yang dana sisa laba tahun lalu yang belum terbagi kepada pemegang saham, dana cadangan. Jadi karena untuk operasional ini masih dibutuhkan, maka laba itu belum dibagikan, ya, untuk cadangan kalau diperlukan. Itu disebut dengan dana cadangan bank. Seharusnya kan ini keuntungan per satu tahun buku itu ketika ada rapat umum pemegang saham biasanya itu dibagikan. Tapi karena banknya belum kuat, kalau banknya belum kuat biasanya ini masih bisa disimpan. Tidak dibagikan, disimpan dulu sebagai dana cadangan. Nanti dibagikan ketika memang sudah memungkinkan. Dan itu ada hitung-hitungannya. Ya. Kemudian laba bank yang belum dibagi. Ya. Dana cadangan ini udah lewat, disimpan. Tidak dibagi, udah disimpan. Kalau dana bank yang belum dibagi itu tahun berjalan. Ada keuntungan tapi tahunnya masih tahun berjalan, bukan tahun lalu. Ya, tahun berjalan. Ini dana bank yang belum dibagi. Nah ini ketiga sumber ini adalah sumber dana yang diperoleh dari bank itu sendiri. Ya. Penampakan pengundi. Lazada kurang ajar. Iya. Perbankan. Enggak, online. Halo, siapa yang bicara ya? Ini dari kelas kita atau dari kelas di sebelah ya? Masuk ya? Wah. Apa sih itu loh? Siapa yang... Ada yang bicara itu di sekitaran kamu. Di close dulu mic-nya. Tutup dulu. Sorry. Nah. Ketentuan yang mengatur tentang usaha bank dalam menghimpun dana. Ini ada di dalam Undang-Undang Perbankan, silakan saja dilihat bahwa bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuknya giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Itu kalau bentuk simpanan. Ya. Ada di dalam pasal 6. Kemudian didukung lagi oleh pasal 13 huruf A, yaitu tentang penghimpunan dana masyarakat juga. Ya, ini dasar hukumnya. Oh, dasar hukum bisa Anda lihat saja dalam undang-undang. Kemudian penghimpunan dana masyarakat itu tadi berdasarkan dasar hukum tadi ternyata bisa kita pecah ke dalam 3 bentuk simpanan. Ya, ini semuanya simpanan ya. Jadi menghimpun dana yang berasal dari masyarakat. Bentuknya adalah simpanan. Jangan nggak tahu ya, uang masyarakat ditaruh di bank tuh namanya simpanan. Ya. Nah, sekarang untuk menyimpan uang di bank tergantung kepada nasabah penyimpan. Mau simpanan giro, apa mau simpanan dalam bentuk tabungan, apa mau simpanan dalam bentuk deposito, yang kesemuanya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Ya, punya karakteristik, punya ciri-ciri sendiri-sendiri. Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini ya, ini simpanan, tabungan, kemudian deposito. Untuk yang simpanan,
Perbedaannya ya, kalau untuk yang simpanan kan kamu udah tahu ya, yang tabungan ya maksud saya. Kalau yang tabungan penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Misalnya nggak boleh narik dari sejumlah apa. Kalau tabungannya hanya berapa misalnya. Pokoknya sesuai dengan yang diperjanjikan ya tabungan. Tapi yang pasti kalau setahu saya untuk semua bank kalau dalam tipe simpanan dalam bentuk tabungan itu pengambilannya bisa setiap saat. Ya, maka mempermudah bagi kita yang tidak punya uang banyak dan menyimpanan uang dalam bentuk tabungan itu bisa menjadi pilihan karena pengambilannya bisa setiap saat, apalagi sekarang kita bisa menggunakan fasilitas debit card ya. Anda sering bilang ATM, kartu ATM katanya gitu. Bisa pakai debit card mau pagi, mau siang, mau malam asal aja ATM-nya nggak pas rusak. Gitu ya. Itu kalau tabungan ya. Jadi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi jangan bilang antara orang menyimpan uang dengan bank itu tidak ada perjanjian, Bu. Ya memang kalau bank itu tidak ada perjanjian yang dibuat yang secara berunding-berunding gitu ya. Karena apa? Karena perjanjian bank itu memang sifatnya standar. Ya, perjanjian baku. Baik perjanjian itu penyimpanan maupun perjanjian itu perjanjian peminjaman. Nah, tapi tetap ada perjanjiannya. Kalau kita mau nyimpan, itu kan kita disuruh tanda tangan, disuruh ngisi itu tuh belangko tuh. Nah, isi tuh, baca tulisannya kecil-kecil memang. Kalau saya nggak bisa baca tulisan itu, kecil-kecil banget. Nah, kalau saya minta dibacakan saja sama pihak bank, saya dengarkan, nanti saya tanda tangan. Nah, kalau kita udah tanda tangan, ya berarti kita sepakat. Meskipun itu telah dibuat secara standar atau telah dibuat secara baku oleh banknya. Tapi tidak bisa kita bilang tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian gitu ya. Itu ada perjanjiannya. Kemudian mungkin Anda akan uangnya banyak misalnya. Terus Anda tidak butuh harus ambil tiap hari deh gitu. Atau Anda mau ambil tiap hari tapi jumlahnya besar. Anda bisa pilih simpanan dalam bentuk giro. Ya, dalam bentuk giro. Jumlahnya biasanya besar. Penarikannya bisa setiap saat. Tapi alat yang untuk menarik uangnya itu adalah berbentuk cek atau berbentuk biliet giro. Atau alat-alat bayar lainnya mungkin sudah ada dalam perkembangan di perbankan. Tapi yang pasti kalau simpanannya giro yang nggak bisa diambil di ATM, dia bentuknya besar, kemudian alat pengambilannya itu adalah kalau simpanan dalam bentuk tabungan kan alat ngambilnya kalau waktu belum ada penggunaan debit card ya, itu biasanya kita ke bank bawa buku tabungan, mengisi slip pengambilan, ambil uangnya berapa, baru nanti si buku itu dicetak berapa rekening korannya bagaimana itu langsung dicetak. Kalau sekarang rata-rata kita 1 tahun aja belum tentu ke bank 1 kali untuk pengambilan. Kalau jumlahnya kecil-kecil aja kita gunakan kartu debit tadi. Nah kalau untuk giro alat untuk ngambilnya bukan buku simpanannya, tapi cek atau biliet giro atau alat bayar lainnya yang berbentuk surat berharga. Ya, nah biasanya kalau kita menyimpan di bank, kemudian bentuk simpanannya itu berbentuk giro, maka bank akan memberi kepada kita 1 set cek atau 1 set biliet giro yang sudah ada nomor serinya. Itu nanti akan bisa kita gunakan untuk menarik dana kita. Nah, menarik dana itu nggak mesti harus kita. Kalau kita melakukan transaksi dengan pihak lain, lalu kita membayar dengan cek, maka pihak lain itu akan membawa cek itu kepada bank
di mana uang kita tersimpan, dan bank akan memberikan secara tunai kepada siapa yang menunjukkan cek itu ke pihak bank. Uangnya akan digondol, dibawa pulang dengan pihak yang menunjukkan cek itu ke bank. Nah, berbeda dengan cek kalau yang kita gunakan adalah biliet giro. Ya. Kalau yang kita gunakan biliet giro, misalnya kita melakukan jual beli, kemudian saya membayar dengan biliet giro, penerima biliet giro dari saya akan pergi ke bank. Ya, karena saya tidak membayar dengan uang tunai, saya bayar pakai biliet giro. Dia akan pergi ke bank. Lalu bank akan mentransaksikan, akan melakukan pemindah bukuan. Jadi di sini bedanya cek dan biliet giro. Kalau biliet giro begitu nyampe, kemudian ceknya ditunjukkan ya kepada pihak bank, bank akan mengeluarkan berapa jumlah yang tertera di situ. Tertera 1M ya kasihkan 1M, tertera 500 juta ya kasihkan 500 juta kepada pemegang cek tadi. Nah kalau biliet giro, uang kartalnya tidak diserahkan. Karena biliet giro ini adalah bukan perintah bayar, tapi perintah pemindah bukuan. Catat ya. Cek itu perintah bayar. Tapi kalau BG itu perintah pemindah bukuan. Dari rekening penerbit, siapa tadi yang menandatangani penerbitnya, kepada rekening penerima. Ya, kepada rekening penerima. Karenanya, di dalam biliet giro, kedua pihak itu, baik penerbit maupun penerima, harus sama-sama memiliki rekening. Karena biliet giro itu adalah perintah pemindah bukuan. Siapa yang diperintah? Pihak bank sebagai pihak tersangkut. Ya, pihak bank sebagai pihak tersangkut untuk memindah bukukan. Itu perbedaan antara cek dan biliet giro. Ada perbedaan kedua. Kalau cek itu sifatnya tunai, nggak boleh pakai depending waktu. Ya, begitu kita tanda tangani surat cek, terus pulang dari rumah kita dia pergi ke bank, itu uangnya harus sudah tersedia. Ya, uangnya harus sudah tersedia dan harus bisa dibayarkan. Kalau tidak, maka nanti bunyinya adalah cek kosong. Kalau biliet giro, enggak demikian. Mungkin bisa dibuat seperti itu. Bukan mungkin ya, tapi bisa ada dikategorikan sebagai biliet giro yang punya kemiripan dengan cek. Yaitu bisa dipindah bukukan seketika. Seketika kita tanda tangani biliet giro, seketika kita berikan kepada pemegang, seketika itu juga pemegang pergi ke bank, maka seketika itu juga bank harus bisa melakukan pemindah bukuan. Dalam hal ini, biliet giro mempunyai kemiripan dengan cek. Hanya saja tadi caranya tidak diserahkan uang kartalnya, tapi dilakukan pemindah bukuan. Nah, yang kedua, biliet giro itu bisa dilakukan dengan penundaan masa tempo, jatuh temponya. Ya. Misalnya disuruh memindah bukukan dengan ditunjukkannya biliet giro 3 bulan setelah ditunjukkan biliet giro ini, maka itu berarti ada masa tunggu, ada masa tunda untuk pembayaran dengan biliet giro. Nah, dalam hal yang seperti itu nanti biliet giro itu ada kemiripan dengan wesel. Ya, wesel bank ya, bukan wesel pos. Artinya pengalihannya, pemindah bukuannya itu bersifat sesuai dengan ketentuan waktunya. Jadi untuk ketentuan waktu biliet giro itu bisa seketika itu juga, bisa juga menurut rentang waktu yang ditentukan di dalam biliet giro.
Nah, itu adalah simpanan dalam bentuk giro. Ya, jadi ceritanya begitu kalau dalam bentuk giro. Simpan uang, ngambilnya pakai surat berharga. Dah intinya itu kalau simpanan dalam bentuk giro. Surat berharganya apa, Bu? Surat berharganya bisa cek, bisa bilet giro, atau bentuk-bentuk surat berharga yang lain yang memang dipersiapkan oleh bank yang bersangkutan. Jadi pembayaran dengan menggunakan surat-surat berharga di sini melibatkan pihak bank sebagai orang yang diperintahkan, ya, sebagai pihak yang diperintahkan untuk membayar atau memindah bukukan. Gitu ya. Jadi itu ada dua tadi bagaimana perbedaan prinsip antara si bilet giro dengan si cek. Kemudian kalau tabungan tadi sudah dengan syarat-syarat tertentu tuh maksudnya sesuai dengan perjanjian ya, jumlah yang bisa diambil berapa misalnya. Tapi kalau untuk ketentuan waktu pengambilan, setahu saya dalam prakteknya kalau namanya tabungan itu bisa diambil setiap saat. Ya. Kemudian simpanan itu kalau nggak punya duit banyak, nggak dalam bentuk giro lah gitu. Atau aku nggak butuh tiap hari lah uangnya, kalau sudah disimpan biar aja dulu dalam waktu kemungkinan duit kita agak ada lebih. Ada yang sebagian tabungan yang untuk digunakan sehari-hari misalnya, ada yang kita pilih bentuk deposito supaya uangnya nggak gompel. Kalau tabungan itu kan karena bisa setiap saat, kadang-kadang kitanya gatel aja ya gitu, penting nggak penting gitu. Nah, belanja pakai lagi udah pakai debit card, udah gampang banget, perasaan kayak nggak bayar gitu. Ya. Padahal duit kita di tabungan jadi habis gitu kan. Padahal kalau bayar pakai tunai kayaknya 200-300 ribu itu kayak udah banyak ya, 500 ribu kayak udah banyak. Tapi kalau kita belanja pakai debit card, ambil 100 juta, 1,2, perasaan ya santai aja gitu ya. Perasaan kayak nggak bayar, padahal duitnya itu tidak terasa seperti itu. Terus perlu nggak perlu, masuk toko, masuk rumah makan karena kita merasa bawa debit card. Nah itu yang dalam bentuk tabungan ya. Jadi kalau orang mau menyisihkan uang itu tapi jangan gompel gitu ya, jangan sering gompel biar utuh. Kita bisa, tapi duitnya tidak terlalu banyak atau banyak tapi kita tidak akan berurusan dengan surat berharga, kita pilih saja deposito. Nah, kalau deposito tuh ngambilnya juga sesuai dengan perjanjian ya, penarikannya juga sesuai dengan perjanjian, tapi biasanya tidak bisa setiap saat. Ya, tidak bisa setiap saat. Tidak bisa setiap saat. Penarikannya tidak bisa setiap saat. Hanya bisa dalam waktu-waktu tertentu. Tertentu itu berapa, Bu? Sesuai dengan kehendak si nasabah. Mau didepositokan dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, ya terserah aja sesuai dengan yang dikehendaki oleh nasabah dan produk yang ada di dalam bank itu. Nah, kalau waktunya belum tiba, itu deposito tidak bisa diuangkan. Gitu. Makanya aman lah kalau kita taruh di deposito, uangnya agak amannya itu tidak terlalu sering kepake ya. Nggak kegatel gitu kita pakai setiap saat nggak. Jadi kalau jumlahnya agak banyak dikit gitu, tapi uang itu mau aman, kita bisa pilih dalam bentuk deposito. Karena itu ngambilnya tidak bisa setiap saat, tidak bisa seperti tabungan. Gitu ya. Giro bisa setiap saat, tapi caranya agak sulit karena dia nanti akan berurusan dengan surat berharga. Ya, jadi ini semua dasarnya nanti adalah perjanjian. Ya. Jadi penghimpunan dana bank dari masyarakat bentuknya simpanan. Ya, bentuk besarnya simpanan. Nah, kriteria simpanan itu adalah simpanan giro, simpanan dalam bentuk tabungan, maupun simpanan dalam bentuk deposito. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Agak di komen dikit. Bisa dipahami sampai sini?
pengertian Bisa, Bu. pengertiannya bisa ya. Jadi nanti kalau bentuk giro, kalau Anda sudah jadi juragan menyimpannya dalam bentuk giro, nanti Anda akan diberi satu set cek, satu set bilet giro misalnya, atau surat berharga ini yang sudah ada nomor serinya. Nah, nanti kalau yang nggak jelas bisa langsung ditanya ya, di-cut saja saya ngomong apa. Nah ini tadi ya Ibu bilang tadi, udah Ibu omongin. Alat untuk penarikan simpanan giro itu hanya bisa dilakukan dengan cek dan bilet giro atau alat pembayaran lainnya yang bentuknya adalah alat bayar giral ya, yang diterbitkan oleh bank di mana kita menyimpan uang. Nah ini tadi perbedaannya kalau cek tuh tanpa syarat ya, kalau yang ini berdasarkan penyimpanan giro untuk memindah bukukan. Kalau ini pembayaran tanpa syarat, kalau ini pemindah bukuan. Bisa dilakukan dengan syarat, misalnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Asal ditulis di dalam bilet gironya. Ya. Nah, kalau untuk cek itu bisa Anda lihat di KUHD 178 sampai seterusnya yang bicara soal cek. Kalau bilet giro jangan cari di KUHD, tapi cari di Peraturan Bank Indonesia tentang bilet giro. Nah, yang begini-begini jangan sampai nggak paham. Nanti bilet giro kamu utrek-utrek nyari di KUHD bilet giro itu nggak ada, adanya di Peraturan Bank Indonesia. Dulu surat keputusan, sekarang sudah dialihkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Nah, kalau kita sudah tahu tadi bahwa antara bank dengan nasabah penyimpan, jadi nasabah itu ada 2 ya, ada nasabah yang nyimpen, yang orangnya kelebihan uang, ada nasabah peminjam, orang yang membutuhkan uang. Ya. Dasar hukum dan hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam itu adalah perjanjian. Ya, perjanjian. Kalau kita udah ngomong perjanjian, ya udah rujukannya pasal-pasal dalam, bukan pasal 2 ya, ini pasal-pasal maksudnya. Pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya itu berlaku terhadap perjanjian antara nasabah dengan bank dalam rangka melakukan perjanjian simpanan dana. Baik itu simpanannya dalam bentuk giro, dalam bentuk tabungan, maupun dalam bentuk deposito. Ya, itu dasar hukumnya itu. Jadi kalau mau bicara soal perlindungan hukum nasabah penyimpan, dasar hukum utamanya adalah perjanjiannya. Jadi kalau kita mau bicara perlindungan hukum itu kan yang pertama harus ada hukumnya. Hukumnya apa? Yang dipakai untuk ngelindungin itu apa? Gitu. Itu ya, itu bicara soal perlindungan. Itu siapa yang suruh melindungi? Pihak yang melindungi siapa? Pihak yang dilindungi siapa? Kalau kita bicara soal perlindungan hukum, maka kalau kita judulnya perlindungan hukum, ya kita mesti punya konsep tentang perlindungan hukum. Ya, jangan bicara soal perlindungan hukum, Anda konsep perlindungan hukumnya tidak ada. Nah ini kan kamu udah semester akhir ya, jadi siapa tahu ada yang mau menulis tentang perbankan. Biasanya bicara soal perlindungan hukum penyimpan dana misalnya. Dalam bentuk apa? Nah, diingat kalau kita bicara perlindungan hukum, itu artinya kita akan menggali peraturannya itu apa sih yang dipakai untuk melindungi. Kalau penyimpanan dana, hukum primernya itu perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah penyimpan. Itu yang paling utama, bahan hukum primernya. Baru nanti yang umumnya adalah soal-soal perjanjian yang secara umum ada dalam KUH Perdata. Nah kok beda Bu antara isi perjanjian dengan perdata? Ya beda, kalau tidak menyimpang ya nggak apa-apa. Kita kan udah tahu
bahwa di sistem buku ketiga kita yang mengatur soal perikatan itu, termasuk perjanjian ada di dalamnya, itu adalah open system. Ya, perjanjian yang bersifat buku ketiga itu sifatnya terbuka. Maksudnya kita semua boleh membuat secara bebas, membuat perjanjian dengan siapa saja dan memuat apa saja. Yang penting adalah bahwa apa yang kita buat itu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara soal hubungan hukum, ini hubungan hukum kan apa sih hubungan hukum? Saya jadi pengen nanya dulu. Jangan-jangan nanti nggak tahu lagi hubungan hukum. Hubungan hukum itu apa? Ada di materi hukum perdata ya? Silakan dijawab siapa yang bisa hubungan hukum. Izin menjawab, Bu. Ya, sebutkan namanya biar dapat bonus. Nama Cahaya Putri Febiola, NPM 249. Hubungan hukum itu adalah hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum, Bu. Jadi hubungannya berakibat hukum dan berimplikasi hukum. Yang kalau dilakukan berarti ada akibat-akibat hukum yang harus ditanggung. Itu ya hubungan hukum ya. Jadi hubungan hukum itu adalah keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya. Ya, di mana dalam hubungan itu ada akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Itu hubungan hukum. Ya. Hubungan hukum itu bisa terjadi karena perjanjian, bisa juga terjadi karena undang-undang. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara soal hubungan hukum berarti kita bicara soal suatu hubungan yang memiliki akibat-akibat hukum. Nah, hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank itu adalah hubungan hukum karena memang diatur oleh hukum. Hukumnya yang mana? Pertama, hukum primernya adalah perjanjian. Perjanjian yang mereka buat itu adalah undang-undang sebagai mereka yang membuatnya. Itu dulu yang dilihat. Apa akibatnya kalau sudah menabung? Pihak bank punya kewajiban apa? Pihak nasabah punya kewajiban apa? Sehingga itu akibat hukum. Bagaimana kalau dana nasabah yang tersimpan di sana tercecer, tidak disimpan dalam bentuk sebagai bentuk rahasia bank misalnya, apakah ini termasuk tanggung jawab bank? Ya. Nah, tarik ke sini lagi deh. Itu ya. Jadi kita bicara soal hubungan hukum, artinya kita bicara soal hubungan yang memang diatur oleh hukum dan memiliki akibat-akibat yang memang diatur oleh hukum maksudnya. Nah, kalau kita mau melihat akibat hukum perjanjian antara nasabah dengan bank, ya lihat saja perjanjiannya seperti apa. Perjanjiannya tidak mengatur, ya merujuk pada yang lebih tinggi, yaitu ketentuan-ketentuan tentang perjanjian. Ya, kan ada perjanjian tentang simpanan misalnya. Itu ya. Jadi dasar hukumnya apa? Jadi mungkin saja Anda membuat judulnya nanti analisis hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan di bank ini dalam bentuk simpanan giro misal. Ini udah lama banget nih nggak ada yang nulis nih. Gitu. Akibat hukumnya apa? Nah, akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Jadi hubungan itu adalah berupa hubungan kontraktual, artinya hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian. Jadi antara bank dengan nasabah penyimpan itu hubungan kontraktual. Ada perjanjian, jangan bilang nggak ada perjanjian. Meneliti tentang bank, dibilang perjanjiannya apa kok ngomong nggak ada perjanjian, ya aneh. Bank dengan nasabah itu baik nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam itu kontraktual hubungan hukumnya. Artinya hubungan yang didasarkan pada perjanjian. Harus ada perjanjiannya. Kalau Anda bilang nggak ada perjanjian berarti Anda nggak ngerti gitu. Harus ada. Kalau soal perjanjiannya nggak bisa didapat itu lain masalah. Tapi bukan berarti nggak ada gitu. Bisa didapat Bu karena katanya rahasia bank lah. Itu karena kamu nggak ngerti.
Kamu ngerti rahasia bank atau tidak? Gitu. Masa kita minta perjanjian tidak bisa didapat hanya karena dibilang orang bank itu adalah rahasia bank. Loh yang kita minta formnya kok. Kita kan juga udah tahu perjanjian bank dengan nasabah itu bentuknya adalah standar. Kalau bentuk standar berarti form 1 kali dibuat berlaku untuk semua pihak yang akan melakukan hubungan dengan bank dalam masalah yang sama. Masa formnya nggak bisa diminta? Ya kan lucu. Ya ketololannya ada pada kita berarti. Gitu. Karena kita tidak memahami persoalannya. Jadi kalau kita akan meneliti hubungan hukum itu intinya adalah pada perjanjian. Kenapa? Antara bank dengan nasabah itu hubungannya kontraktual. Ada perjanjian. Sifat perjanjiannya itu adalah standar. Udah dibuat oleh bank, tinggal kita mau atau tidak dengan persyaratan yang dibuat oleh pihak bank. Kalau kita mau ya kita tanda tangan. Kalau kita tanda tangan ya berarti kita sepakat. Teorinya sampai sekarang masih seperti itu. Gitu. Berarti kita sepakat. Gitu. Kalau kita sepakat ya berarti itu perjanjian lah. Ada kesepakatan, tidak ada paksaan. Ya. Kalau soal keterpaksaannya hanya karena masalah ekonomi, tapi Anda juga sepakat, tapi Anda tanda tangan, ya itu masalah lain ya. Gitu. Tapi bank tidak memaksa, gitu ya. Perjanjian tersebut termasuk perjanjian tidak bernama, tak bernama. Yang bagus bahasanya tidak bernama. Ya, karena perjanjian simpanan, kenapa disebut tidak bernama? Kenapa? Hubungan antara nasabah dengan bank itu adalah hubungannya kontraktual. Tapi itu artinya hubungannya didasarkan pada perjanjian, tapi disebut perjanjiannya itu tidak bernama. Itu kenapa? Anissa Nur Azizah. Itu kenapa disebut sebagai perjanjian tidak bernama? Halo Anissa, bisa didengar suara Ibu? Anissa Nur Azizah. Kok seperti nggak dengar ya? Anissa tidak ada respon ya? Anissa? Ini Anissa gimana sih? Kok nggak respon? Ini foto kayaknya nih. Dia bertopang dagu ini foto. Ini kelihatan nih. Nah kan, ketahuan kan? Nggak ada nih orangnya nih Anissa nih. Nah kan jadi ketahuan tuh. Gue udah curiga dari tadi. Kok bertopang dagu nggak lepas-lepas gitu. Seperti foto. Ternyata benar. Nggak ada ya. Saya catat ya. Anissa Nur Azizah. Apa ini termasuk yang izin apa-apa, tapi kenapa harus ada fotonya di situ? Sampaikan nanti ketua kelas pada yang bersangkutan. Anda ditegur Bu Kingkin, ditanya Anda tidak respon. Baik, Bu. Lani? Apa tadi pertanyaan Ibu? Coba ulangi Lani. Lani Yosefa. Iya, Bu. Iya, tadi Ibu tanya apa? Mengapa perjanjian antara bank dengan nasabah disebut sebagai perjanjian tanpa nama atau apa tadi, Bu? Tidak bernama. Tidak. Berarti Anda nggak dengerin dong. Apa itu maksudnya? Ibu tanya seperti itu, menurutmu kenapa? Mengapa disebut perjanjian tidak bernama? Kenapa? Lah, inilah yang kadang-kadang saya tuh curiga Anda tuh dengerin masing-masing cak serius gitu, nggak tahu nyentah apa yang didengar. Ruth Mania, apa menurutmu?
Tadi saya dengar Ibu apa itu perjanjian tak bernama. Kalau saya simak tadi itu adalah karena hubungan nasabah dengan bank itu hanya sebatas kontrak perjanjian, bukan itu. Rizky Ayu Utami. Halo Rizky Ayu Utami, bisa dengar suara Ibu? Ya Bu. Nah, kenapa? Mengapa disebut sebagai perjanjian tak bernama? Karena perjanjian tersebut tidak memiliki nama dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada namanya perjanjian simpanan kok. Tapi mengapa dia disebut atau terkategori sebagai perjanjian tidak bernama? Julfikar Mahmud? Julfikar bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Ya, sekarang tinggal dijawab kalau bisa mendengar suara Ibu. Silakan. Silakan Julfikar. Kenapa perjanjian antara bank dan nasabah itu termasuk perjanjian bukan tidak bernama? Perjanjian tidak bernama. Kan Anda harusnya tahu yang dimaksud dengan perjanjian bernama itu apa. Kok sehingga perjanjian antara bank dan nasabah itu kategorinya adalah perjanjian tidak bernama. Emang perjanjian bernama itu apa? Udah mau tamat. Udah mau jadi sarjana hukum, masa nggak tahu perjanjian bernama itu apa? Yang tahu, ayo yang tahu, bonus. Yuk, mau catat pokoknya ini kan direkam ini. Setiap kali kegiatan saya ada rekamannya ya. Jadi nanti rekaman itu akan saya putar ulang ketika saya memberikan penilaian akhir. Izin menjawab, Bu. Kalau mau jawab sebutin namanya, biar namanya direkam itu. Izin menjawab, Bu. Anindita, Bu. Nomor NPM-nya sebutin. Anindita NPM 133. Ya. Apa? Karena yang saya tahu, kenapa jadi perjanjian tidak bernama, karena tidak disematkan di dalam KUHP Perdata, Bu. Tidak disematkan dalam KUH Perdata. Maksudnya? Karena yang saya tahu, perjanjian bernama secara resmi itu yang telah disebutkan di dalam KUH Perdata, sementara perjanjian antara nasabah dengan bank ini contohnya tidak disebutkan di dalam bernama itu yang mana? Contoh perjanjian-perjanjian yang memang udah ada namanya dalam KUH Perdata itu perjanjian apa saja? Lah masa nggak tahu? Gimana, Bu? Ya, Gimana, Bu? Ya kamu kan jawabnya tuh udah tuh bahwa perjanjian tidak bernama karena tidak disematkan dalam perdata atau katakanlah tidak disebut nama perjanjian itu dalam perdata. Sekarang pertanyaannya contoh yang bernama yang perjanjian yang bernama itu apa saja? Sebut contohnya. Contohnya saja. Kayak perjanjian sewa menyewa, Bu. Terus jual beli, sewa menyewa, pinjam tukar meminjam, perjanjian pemberian kuasa, itu semua perjanjian bernama, ada beberapa itu di dalam KUHP. Jangan sampai nggak tahu lagi. Saya kalau udah kayak gini emosi jiwa. Karena kamu orang tuh levelnya udah mau tamat. Kalau tidak tahu perjanjian bernama itu kebangetan kalau kata aku. Ada beberapa perjanjian bernama yang memang nama-namanya itu sudah ada dimuat di dalam KUH Perdata dan sudah dibahas dan sudah diatur dalam buku ketiga itu. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, tukar menukar, hibah, kuasa, pinjam pakai. Nah, itu memang udah ada nama-namanya di dalam perdata itu udah diatur. Nah, memalukan sungguh kalau sudah mau tamat yang kayak gitu aja nggak tahu. Sungguh memalukan. Ya.
Nah, perjanjian antara bank dengan nasabah, baik itu peminjaman maupun penyimpanan, itu nggak ada. Namanya perjanjian simpanan itu nggak ada. Namanya nggak ada dalam KUH Perdata, nggak ada perjanjian simpanan. Kok boleh, Bu, dibuat kembali tadi, yang namanya buku ketiga itu open system. Boleh kita membuat perjanjian apa saja, yang penting tidak bertentangan dengan hal-hal yang diatur di sana secara umum. Tuh ya, jangan sampai nggak tahu ya. Malu sungguh saya sebagai dosennya, pernah juga ngajar hukum perikatan, pernah juga ngajar hukum perdata. Sekarang ketemu lagi dalam hukum perbankan. Yang ditanya seperti itu kok nggak tahu gitu ya. Jadi perjanjian bernama itu memang perjanjian yang nama-namanya sudah dipastikan ada dalam KUH Perdata. Benar tadi disebut. Jual beli itu nggak ngarang-ngarang, ada peraturannya tentang perjanjian jual beli. Sewa menyewa ada, tukar menukar ada, hibah ada, sewa beli ada. Perjanjian penitipan barang ada. Di luar itu, di luar yang disebut-sebut di situ, itu namanya perjanjian tidak bernama. Meskipun dia punya nama, jangan tadi dijawab. Karena perjanjiannya nggak punya nama. Kata siapa nggak punya nama? Ada perjanjian kredit motor misalnya, ada perjanjian simpanan giro, ada namanya dia kok. Tapi nama-nama itu dibuat oleh para pihak. Tidak ada di dalam KUH Perdata. Lalu kalau tidak ada dalam KUH Perdata, apa Bu yang dipakai? Peraturan umum tentang perjanjian. Gitu. Jangan sampai nggak tahu lagi. Aku kalau udah bertanya hal yang mendasar, kemudian mahasiswa nggak tahu, memang jadi emosi jiwa saya ya. Di situ saya kadang-kadang mau nguji juga gitu. Dari awalnya aku udah pelan-pelan. Tapi kalau hal yang mendasar udah nggak bisa, memang lama-lama ngegas juga gue gitu. Jadi perjanjian tersebut adalah perjanjian tidak bernama karena tidak diatur dalam KUH Perdata. Lah ini kan udah ada kalimat di situ. Tapi Anda nggak paham, maka menjawabnya aja bingung. Nah, kemudian Undang-Undang Perbankan mengkonstruksikan sebagai itu kalau orang nyimpen namanya perjanjian penyimpanan dana. Gitu. Bukan nggak ada nama. Kalau perjanjian mesti ada namanya. Cuman persoalannya apakah nama itu yang sudah disebut dalam, kalau jual beli kan udah ada. Tinggal nambahin objeknya apa. Tapi tentang jual belinya udah ada. Berarti itu perjanjian bernama gitu. Nah, Undang-Undang Perbankan mengkonstruksikan itu sebagai perjanjian penyimpanan dana. Balik lagi. Kalau begitu, kalau kita ingin melihat hubungan hukum antara bank dengan, gue megang-megang ini lagi, tonyok-tonyok. Antara bank dengan nasabah, di sana ada perjanjian penyimpanan dana. Kalau pinjam, ya perjanjian peminjaman dana. Tapi ada dasarnya itu, dasar kontraktual, ada perjanjiannya. Ya, jangan sampai nggak tahu lagi. Memalukan sungguh. Kalau hal-hal yang prinsip nggak tahu. Saya suka ngegas, nguji juga suka ngegas, seminar juga suka ngegas karena gitu, karena apa ya, kalau sudah hal-hal yang prinsip banget itu udah itu yang gampang-gampang yang seharusnya diduga Anda itu tahu kok nggak tahu gitu loh. Itu yang bikin kadang-kadang jadi aneh gitu. Nah, kemudian kalau sudah tadi ada yang dari sumber dia sendiri, ada yang sumbernya dana masyarakat, ada yang sumbernya dari lembaga lain. Ya, lembaga lain itu bisa dari Bank Indonesia, bisa antar bank, satu bank dengan bank lainnya,
bisa dari pinjaman, bisa dari penerbitan surat-surat berharga, mencari uangnya dari penjualan surat-surat berharga. Saya cerita satu persatu sekarang. Kalau dari kredit likuiditas, ini yang sering kebobolan. Ya, ada bank kekurangan uang, diberi kucuran dana oleh pihak Bank Indonesia. Ya, berbentuk pinjaman. Tidak puas dengan yang dipinjam dari Bank Indonesia karena jumlahnya tidak banyak dan ini banyak kejadian yang uangnya habis dikorupsi, orangnya minggat ke luar negeri kalau nggak ketemu. Ini banyak ini kredit-kredit likuiditas yang bikin bangkrut negara ini. Ya. Itu maksudnya tadinya menyuntik dana kepada bank-bank umum di bawahnya, maka Bank Indonesia memberikan pinjaman dalam bentuk kredit likuiditas. Nah, kalau kita bicara soal kredit, nggak ada juga itu diatur dalam KUH Perdata. Ya. Oleh karena itu perjanjian kredit termasuk perjanjian tidak bernama. Meskipun jelas perjanjian kredit likuiditas misalnya, itu jelas ada namanya. Tapi kok disebut perjanjian bukan bernama? Karena perjanjian itu nama seperti itu tidak ada dalam KUH Perdata. Nah ini ya, ini yang pertama. Jadi bank bisa memperolehnya dari Bank Indonesia. Atau dari antar bank. Antar bank itu kan kalau kita bayar di bank ini, nah apa namanya lawan bisnis kita adanya di bank lain gitu ya. Bank yang satu bank BCA misalnya kayak Biliet Giro, yang satu rekening penerbitnya ada di BCA, rekening penerimanya ada di BNI misalnya. Kemudian nanti dan sebaliknya, nah itu nanti perhitungannya itu dilakukan dengan cara sistem clearing. Jadi berapa uang yang harus dibayar oleh satu bank kepada pihak lain, berapa satu bank kepada pihak lainnya. Nah kalau dia kalah clearing, dia terpaksa harus melakukan pinjaman terhadap antar bank. Oke, gua nggak bisa clearing hari ini, nggak bisa bayar sejumlah yang harus saya bayar, berarti itu menjadi pinjaman dari bank satu diperoleh dari bank lainnya. Ya, nih bisa berasal dari situ. Ya, jadi jangan dihanguskan begitu orang nggak bisa ini ya nggak bisa rotasi likuiditas perbankannya ya nggak bisa jalan kalau bisa saja gitu ya kalah clearing hari ini besok menang misalnya kalah clearing 1 minggu nanti bisa ketutup. Nah itu namanya perjanjian pinjaman antar bank. Atau mungkin pinjaman bank luar negeri. Nah ini juga kalau sudah saking nggak bisa lagi upaya yang pertama, upaya yang kedua sudah juga nggak ketutup, bisa saja diperoleh dari bank luar negeri. Ya, dari pihak luar negeri atau dari bank antar bank luar negeri. Itu yang kedua. Atau yang keempat dari SBPU, surat berharga pasar uang ya, bukan SPBU ya, jangan kebalik. Kalau SPBU tempat kita beli bensin. Ini SBPU. SBPU itu singkatan surat berharga pasar uang. Yaitu surat-surat berharga yang memang ditransaksikan di pasar uang. Pasar uang itu di mana, Bu? Pasar uang tak terlihat. Karena semua dilakukan dengan elektronik. Tidak seperti pasar modal. Gitu ya. Nah, kalau bank itu kesulitan uang juga, bisa dia mencari uang dengan menjual surat-surat berharga di pasar uang. Dia kurang uang nih, dia nerbitin aja surat berharga. Gitu. Surat berharga pasar uang itu apa? Bisa cek, bisa wesel, bisa surat sanggup. Gitu. Bisa commercial paper. Nah, ini nanti secara khusus nih mesti belajarnya. Kalau dia menerbitkan itu, kemudian dijual di pasar uang kepada masyarakat atau kepada perusahaan-perusahaan lain, kemudian dia mendapat uang, maka dia mendapat pinjaman. Orang yang membeli surat berharga kan orang mau investasi. Orang yang kelebihan uang untuk membeli surat berharga, itu menginvestasikan.
Nah, bank bisa juga memperoleh dana melalui penerbitan surat berharga yang nanti akan dijual di pasar uang. Jenis-jenis surat berharga pasar uangnya apa yang mau diterbitkan, silakan saja, tergantung kepentingannya. Kalau kepentingannya tidak bisa seketika dicairkan, dia bisa menggunakan misalnya wesel. Nah, kalau wesel itu jangka waktunya paling lama 1 tahun tapi ya. Jadi jangka waktu hutangnya bisa 1 tahun. Jadi bisa diterbitin hari ini, nanti dia bisa membayarnya lagi 1 tahun berikutnya kepada pemegang surat berharga itu. Sementara rentang waktu 1 tahun ini, maka uang itu bisa disebut dalam bentuk pinjaman dalam surat berharga. Jadi orang yang membeli surat berharga itu kan orang kelebihan uang. Gitu. Kalau katanya wesel itu baru akan dibayar 1 tahun sejak diterbitkan, maka nanti jatuh temponya 1 tahun. Loh, bagaimana kalau selama 1 tahun ini orang yang membeli itu butuh uang, Bu? Nah, itulah di situ fungsi surat berharga yang bisa diperalihkan dari satu tangan ke tangan lainnya, bisa diperdagangkan, maka ada pasar uang. Jadi pemegangnya itu nggak mesti satu dalam waktu 1 tahun itu. Bisa saja nanti begitu jatuh tempo 1 tahun itu pemegang surat itu sudah 10 orang atau 15 orang. Atau lebih mungkin. Nah, itulah ya, itu kelebihan dari surat berharga. Karena memang tujuan dari surat berharga itu adalah untuk diperjualbelikan. Jadi kalau udah menerbitkan, digelontorkan, ada yang beli, itu di bentuk pinjaman perusahaan, ya. Jadi baik bank maupun perusahaan-perusahaan non-bank bisa mengeluarkan surat berharga dan bisa bermain di pasar uang. Itu ya, ini sumber-sumber dana yang diperoleh dari lembaga lain. Oke, ada pertanyaan? Selesai nih materinya. Tuh, habis tuh, nggak ada lagi. Nah, inilah bicara soal dana operasional bank itu diperoleh dari mana. Kemudian bagaimana dasar hubungan hukum antara bank dengan para nasabah penyimpan, bentuknya apa saja, akibat hukumnya apa. Kalau akibat hukumnya apa tergantung tadi kontraknya seperti apa. Semoga bisa dipahami. Ya. Untuk bisa membantu pemahaman ya memang kamu harus bantu dengan membaca buku ya. Kalau tidak baca buku ya susah gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Tidak adanya semoga aja karena mengerti ya. Jangan cuman karena persyaratan mengikuti kuliah, capek-capek, panas-panas, ngapain kalau nggak ngerti gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan kita. Kita ketemu lagi, sama saya ketemu 1 kali lagi minggu depan. Kemudian kita UTS ya. Nanti ganti dosen cantik yaitu Ibu Yeni. Ya. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala apa-apa nanti sampai pada akhir perkuliahan. Dari saya sekian hari ini. Diambil gambarnya dulu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Baiklah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.